dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Bang, Dengan Pak Rudiana kenal? Pak Rudiana Polsek. Ya ke Kapolsek sekarang. Volta kalau sekarang. Dulu Kanit. Pak Rudiana. Pak Rudiana. Pak Rudiana. Dulu yang sekarang di sini dulu Kapolseknya Pak, yang dari Kaditnya itu Pak. Ini wawancara dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi di sini ada pernyataan-pernyataan Bapak Suroto yang agak blunder ya teman-teman. Apa blundernya? Kita tonton dan kita simak videonya. Sering. Ya dulu 2016 itu tiap hari jam 8 itu saya udah standby di Di Polsek Calon. tahun 2016 tiap hari jam 8 pagi, Jam 8 sore. sore, jam 8 malam kali. Jam 8 malam ya. Malam. Ya jam 8 malam suka nongkrong, udah standby, Standby. di Polsek Talun. Talun. Sebagai apa? Dengan para anggota Polsek udah deket dong. Udah Udah kenal. sekali. Dengan Kapolseknya waktu itu siapa? Lupa kan Pak Aji siapa ya? Jadi pernyataan ini ya atau jawaban ini kalau saya yang menilai ini agak ada blundernya sedikit teman-teman ya. Saat ditanya kenal dengan Rudiana gitu ya. Kita tonton ya. Ya. Lupa. Tapi yang jelas dengan Pak Kapolsek Ya, betul. dekat, dengan para anggota Dekat dekat. banget. Dengan Pak Rudiana kenal? Pak Rudiana. Ayo loh. Ya ke Kapolsek sekarang. Volta kalau sekarang. Ayo loh, bingung. Ini teman-teman ya, saat ditanya dengan Rudiana kenal, kan bingung ya. Itu atau jangan-jangan memang sudah kenal dari awal sebelumnya. Karena dia juga adalah banpol, kan gitu ya. Dia itu tugasnya sebagai banpol gitu. Jadi dekat sama polisi-polisi itu dekat gitu ya. Ya. Dulu Kanit. Pak Rudiana. Nah, Kami dulu bingung jawabnya. Di sini dulu Kapolseknya Pak, yang dari Kadit. Kami dulu yang sekarang di sini dulu Kapolseknya Pak, yang dari Kaditnya itu Pak Muhyiddin. Pemudian. Betul. Yang jelas Bapak dekat dengan Kapolsek dan para anggotanya. Betul. Nah ceritanya Bapak, gimana awal ceritanya Bapak melihat kejadian meninggalnya Eki dan Vina itu? Waktu itu jam 9 itu saya udah kontrol keliling lokasi di jembatan Pewapers itu itu masih aman, nggak ada terjadi apa-apa. Nah, saya balik lagi ke Polsek, lagi, ngobrol lagi biasa. Nah, nggak lama jam 10 itu ada pengguna jalan laporan ke situ ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Ya. Jadi langsung saya naik motor langsung ke lokasi kejadian. Bapak kesananya sendiri, Waktu itu sendiri. bukan dengan anggota. Anggota nusul, Pak. Dia pakai mobil dan naik motor. Oh, sendiri ya? Betul. Bukan dengan anggota, bukan. Nah, ini dijebak juga pertanyaan ini ya sama Pak Deddy ini ya, sama Kang Deddy ini dijebak juga ya, karena pernyataan Suroto yang sekarang ini dengan BAP itu beda teman-teman ya. Jadi di BAP itu keterangannya lain, saat diwawancarai sama Kang Deddy juga keterangannya lain. Nah, kita tonton ya, bagaimana sih keterangan saat berhadapan dengan Kang Deddy ini sama nggak dengan BAP gitu ya. Tapi di BAP Bapak bilang Nah, Anggota di situnya, Pak, pas di lokasi. di putusan Bapak dengan anggota, Pak. Bapak itu berangkat dari sana dengan anggota, dengan 2 anggota. Iya, di situ temunya ada 2 anggota. Iya, di bukan. lokasi. Nah, di sini ada putusannya, Pak. Ada putusan pengadilannya nih. Bahwa awal saksi sedang duduk di Polsek Talun. Kang Deddy ini sedang membacakan ya putusan ya. Jadi pas di putusannya itu ya. Jadi membacakan BAP dengan keterangan yang sekarang ini sangat beda sekali, teman-teman ya. Jadi ini ada hal yang janggal. Ini Suroto ini seakan-akan kayak terbawa-bawa gitu ya. Kayak terbawa-bawa dengan omongan yang lagi viral ini jadi ngikutin. Awal-awalnya seperti itu mungkin gitu ya, teman-teman ya. Saksi adalah mandor polisi yang tinggal di dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi. Betul, Pak? Betul. Betul ya. Bahwa awalnya saksi sedang duduk di Polsek Talun. Saksi adalah mandor polisi yang tinggal di dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi. Bahwa kemudian ada warga melintas di depan Polsek Talun memberitahukan bahwa di flyover Jalan Layang Desa Kecomberan ada kecelakaan. Bahwa kemudian saksi bersama dengan tiket, yaitu saksi Supriyadi dan saksi Suja, dengan menggunakan mobil sedang patroli mendatangi TKP Laka Lantas, dan sampai di sana keadaan sudah ramai dan saksi melihat 2 korban sudah tergeletak dan dekat pemisah jalan di pinggir jalan. Betul. Nah, yang benar mana? Bingung dia, teman-teman ya. Bingung tuh, blunder ya kan? Yang benar Blunder, teman-teman. Jadi
hal ini sebenarnya ini ya yang melahirkan 7 terpidana ini teman-teman ya. Awalnya ini dari kesurupan Linda gitu ya. Coba banyak sekali orang yang digiring opininya seperti tadi yang helmnya dipinjam tadi. Awalnya juga itu percaya teman-teman ya. Ada seseorang yang helmnya dipinjam dan helmnya itu pecah ya gitu ya teman-teman ya. Dan dia foto ya. Helm itu pecah. Awalnya banyak sekali kuasa hukum, bahkan Suroto bilang juga helm itu tidak pecah gitu ya, utuh gitu ya. Itu yang punya helm ya, yang dipinjemin helm, yang Eki itu meminjam helm teman tersebut, itu memberikan sebuah bukti sekarang bahwa helm itu pecah depannya ya teman-teman. Tapi awalnya juga yang meminjamkan helm tersebut juga itu percaya setelah Linda kesurupan ya, itu percaya ya karena memang digiring opininya gitu ya. Setelah Linda kesurupan gitu ya, menceritakan sesuatu bahwa pembunuhnya tuh ini dan suaranya juga mirip suara Vina gitu ya. Jadi semuanya itu tergiring gitu ya teman-teman ya. Tergiring opininya, mungkin Suroto juga ikut tergiring gitu ya. Jadi mungkin dia juga percaya bahwa itu kecelakaan, akan tetapi setelah ada kesurupan Vina gitu ya, mungkin Suroto juga tergiring. Jadi mungkin bisa jadi dibuat-buat gitu ya. Untuk kesaksiannya atau keterangannya ini dibuat-buat bisa jadi gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa nginget nggak 8 tahun yang lalu? Yang bener Bapak kesana baru anggota nyusul, atau yang bener tuh Bapak di depan polsek ada yang laporan kemudian Bapak berangkat bareng dengan anggota naik mobil patroli? Mobil patroli itu belakangan. Oh, belakangan. kenapa di BAP-nya begitu Bapak? Dulu? Yang jelas saya di situ juga ketemu Pak polisi itu dua itu. Blunder teman-teman. Dulu kenapa di BAP-nya Bapak begitu? Ini banyak sekali yang digiring opininya itu dari gara-gara kesurupan satu orang tersebut. Ini benar-benar biadab teman-teman ya. Ini jika ini benar ya, gara-gara kesurupan ini jadi menggiring banyak pihak ya, menggiring Aib juga itu mungkin bisa jadi tergiring dari Linda tersebut, mungkin yang nggak tahu itu ya kejadian tersebut setelah Aib memberikan keterangan atau setelah Linda kesurupan gitu ya. Kejadian penangkapan itu saya kurang tahu. Jika memang awalnya Linda yang kesurupan itu gara-gara kesurupan itu jadinya melahirkan 7 terpidana. Ini sangat biadab sekali ya teman-teman ya. Ini 7 terpidana dihukum seumur hidup ya teman-teman ya. 8 yang satu sudah bebas ya gitu ya. Dihukum seumur hidup 8 terpidana ya. Sekarang 7 terpidana. Ini lahir 8 terpidana ini gara-gara kesurupan. Bayangkan teman-teman. Semua orang tergiring opininya, jadi terpengaruh otaknya ya, pikirannya terpengaruh semua misalkan gitu ya. Jadi orang yang pengennya tadinya membuat sebuah kesaksian yang sebenar-benarnya meyakini bahwa itu adalah kecelakaan, akhirnya berbalik arah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Gila atau tidak itu teman-teman ya. Makanya ini kasus ini ya, jika nanti terungkap ya, jika terungkap bahwa kasus ini adalah benar-benar kecelakaan dan ini ada rekayasa di kasus ini, hukumlah seberat-beratnya Pak Kapolri minta ya. Hukumlah seberat-beratnya para oknum-oknum dan para orang-orang yang memberikan sebuah kesaksian palsu yang akhirnya melahirkan beberapa terpidana ya. Kasihan ya, ini anak manusia yang harus dihukum seumur hidup tapi tidak bersalah misalnya ya. Seandainya ini menimpa di keluarga kalian ya, anak kalian, saudara kalian, kerabat kalian, kalian juga akan menjerit seperti sekarang yang dialami ya. Orang tuanya ya, terpidana tersebut pada menjerit ya, mereka mencari payung hukum kesana kemari, habis-habisan uang itu ya. Ini harus terungkap kasus ini. Nanti setelah terungkap mana yang salah mana yang benar, jika memang benar 7 terpidana itu tidak bersalah, harus minta pertanggungjawaban sama orang-orang yang sudah membuat sengsara kalian semua ya. Rakyat ini butuh payung hukum ya, rakyat ini butuh keadilan yang sebenar-benarnya ya. Ingin rasa keadilan ya, dan mempunyai kemanfaatan hukum. Itu yang paling utama. Oke teman-teman, jadi video saya sampai di sini. Kita sambung di video saya selanjutnya.